Orang dewasa tuh mikirnya beda. Saya percaya bahwa perbedaan orang yang berubah dari kanak-kanak menjadi dewasa adalah cara berpikirnya. Bulan Maret, Impact Community Indonesia mengangkat tema tentang growth, pertumbuhan, dan saya ingin bicara tentang bagaimana seharusnya kita bertumbuh dewasa di dalam pemikiran. Yang pertama, orang yang dewasa memikirkan masa depan. 1 Korintus 14 ayat yang ke-20, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dikatakan jadilah anak-anak dalam kejahatan, artinya gini, anak kecil tuh polos, gak mikirin yang jahat, gak punya agenda. Menjadi dewasa di dalam pemikiran, artinya gini, kalau anak kecil tuh gak mikirin masa depan. Anak kecil tuh kalau kita perhatikan, mereka cuma main, senang-senang, lapar, minta makan, haus, minta minum, ngantuk, mereka tidur. Kayaknya gak mikirin masa depan, gak punya tanggung jawab apa-apa, gak punya beban. Tapi ketika kita punya kedewasaan dalam cara berpikir, kita mulai mikirin gak cuma hari ini, tapi kita punya tanggung jawab untuk masa depan. Kita mikirin masa depan. Mulai menghitung waktu. Mulai berpikir apa yang kita mau bangun 5, 10 tahun, sampai 15 tahun, bahkan 20 tahun mendatang. Mulai fokus membangun ke arah visi atau tujuan hidup kita. Kita punya target buat masa depan kita. Orang-orang mulai berpikir kapan mereka mau nikah, kapan mereka mau beli rumah. Orang yang dewasa mulai sungguh-sungguh kerja keras untuk membangun hidupnya. Dan kalau orang yang dewasa itu bukan cuma cari pacar, tapi mereka mulai cari calon istri atau calon suami. Bedanya kanak-kanak sama dewasa, cara pikirnya berbeda. Gak cuma cari kesenangan hari ini aja, tapi mereka mulai mikirin masa depan mereka. Orang yang dewasa itu menghitung waktu. Mazmur 90 ayat 12 berkata gini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Anak-anak tuh gak inget waktu. Mereka itu kalau dikasih main game, mereka bisa main game dari pagi sampai malam. Dan mereka gak merasa sayang dengan waktu-waktu yang terbuang. Karena mereka masih kanak-kanak. Mereka gak ngitung waktu. Bahwa umur tuh jalan terus. Bahwa hidup tuh ada masa kadaluarsanya. Setiap kita harus selesai suatu hari nanti. Dan suka tidak suka, kita tuh tambah tua. Anak-anak kalau kita perhatikan, mereka ulang tahun, mereka senang, mereka tiup lilin. Kalau kita yang sudah dewasa, ulang tahun tuh kita mikir, saya tambah tua. Berarti kesempatan untuk berkarya tuh sisa sedikit. Orang yang dewasa tuh mulai mikir, saya sudah buat apa ya? Jangan sampai jadi tua dan tidak bangun apa-apa. Kedewasaan itu nggak ditentukan dari umur. Ada orang yang kita lihat bagaimana mereka menyia-nyiakan hidup masa mudanya. Bahkan sampai tua, nggak bangun apa-apa. Masih ngandelin orang tua, masih tinggal di rumah orang tua. Masih belum bisa nafkahin keluarganya. Kedewasaan itu nggak bisa diukur dengan usia. Tapi orang yang dewasa, mereka bisa mikir. Usia 23, mereka sudah harus kerja. Harus sudah bisa mandiri, gak nyusahin orang tua lagi. Bahkan kalau bisa, udah bisa ngasih ke orang tua. Saya tuh tiap tahun tuh ngitung umur. Karena ketika kita bertambah tua, ada yang berkurang, yaitu kekuatan kita. Semakin kita menjadi tua, kesempatan untuk berkarya tuh semakin sempit. Sisa kita tuh tinggal sedikit, kekuatan yang tersisa tinggal sedikit. Saya mikir, sekarang saya umur segini, saya masih bisa bicara buat anak-anak muda. Tapi kalau saya udah makin tua, udah tante-tante, mana ada anak muda yang mau dengerin saya? Saya ngitung banget nih waktu ini. Umur jalan terus, bahkan kita nggak punya jaminan apakah besok kita masih hidup. Makanya orang yang dewasa tuh ngitung waktu. Umur 25 udah harus mulai nabung untuk nikah. Udah harus mulai nabung buat bisa cicil rumah KPR.
udah harus punya modal buat usaha. Orang yang dewasa tuh mikir, ngitung waktu. Makanya orang semakin dewasa, mereka makin bijaksana. Saya nggak bilang makin tua, makin bijaksana ya. Makin dewasa, makin bijaksana. Karena kedewasaan seseorang itu nggak tergantung usia. Ada orang yang udah tua, tapi nggak bijaksana. Nggak ngitung waktu. Contoh ada orang yang umur 60, tapi gaya hidupnya masih sama seperti waktu masih muda. Maaf, main perempuan, judi, minum. Ada juga perempuan yang gak ngitung waktu, makin tua, gayanya gak berubah. Masih suka hura-hura. Makanya gak heran ada anak cucu tuh yang malu lihat omanya. Karena gak sadar umur. Mari bijaksana dengan hidup kita. Orang yang dewasa itu memikirkan masa depan. Hitung waktu. Saya sudah buat apa ya? Umur makin tua, kita udah bangun apa ya? Ingat, hidup tuh ada masa kadaluarsanya. Semakin bertambah usia, kekuatan kita makin berkurang. Kesempatan berkarya semakin berkurang. Orang yang dewasa mulai mikirin masa depan. Yang kedua, orang yang dewasa memikirkan orang lain. Kanak-kanak hanya mikirin diri sendiri. Mereka cuma fokus, saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini, saya mau itu. Anak kecil cuma mikirin maunya dia. Tapi orang yang dewasa mulai mikirin orang lain. Mulai punya tanggung jawab atas hidup orang lain. Mulai mengambil tanggung jawab. Nggak cuma hidup untuk dirinya sendiri. Makanya hanya orang dewasa yang udah boleh nikah. Karena dia bisa mikirin orang lain di luar dirinya. Dia punya tanggung jawab untuk istrinya, untuk suaminya, untuk anak-anak yang akan lahir dari hidupnya. Mulai mikirin tanggung jawab untuk orang tuanya. Orang tua makin tua. Mereka harus mikirin mereka bisa kasih apa buat orang tuanya kalau orang tuanya udah tua. Anak yang dewasa akan mikirin, oh saya nggak mau papa mama saya kerja terus sampai tua. Saya mau mereka nikmati hidup mereka. Tapi ada anak-anak yang tumbuh dewasa tapi masih bergantung hidup sama orang tuanya dan gak mikirin orang tuanya. Gak mau mulai belajar untuk nerusin usaha orang tuanya. Gak bangun karir sungguh-sungguh. Main game aja di rumah. Ngandalin kekayaan orang tua. Berpikir kalau orang tuanya satu hari udah gak ada, kan ada warisan. Padahal mereka gak belajar apa-apa. Dan harta itu bisa habis sekejap mata. Orang yang dewasa tuh mikirin orang lain. Roma 15 ayat yang pertama. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ayat kedua. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Ayat 3, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Kita belajar bahwa kalau orang tuh mulai dewasa, mereka gak cuma cari kesenangan diri sendiri, tapi mereka mulai mikirin kepentingan orang lain. Contoh sederhana, beli makanan. Saya gak pernah tuh bisa mikir hanya beli makanan satu porsi buat saya. Gak pernah bisa mikir gitu. Tiap kali saya mau beli makanan, saya pasti mikirin orang di rumah. Mikirin buat staff juga. Mikirin buat anak-anak asuh saya. Mikirin mama saya. Mikirin adik saya. Apalagi ketika beli makanan enak. Kepikir tuh, beliin buat mama. Beliin buat adik saya dan keluarganya. Beliin buat staff. Orang yang dewasa gak cuma mikir kesenangannya sendiri. Ada film bagus aja di bioskop. Kami langsung mikirin, traktir guru-guru pedalaman nonton deh. Nonton rame-rame. Saya percaya orang yang dewasa itu mikirin orang lain. Berpikir bahwa tindakannya, bahwa hidupnya gak boleh sembarangan. Bahwa apapun yang dia lakukan itu bisa berdampak buat orang-orang di sekitarnya. Menyadari ada konsekuensi dari tindakan maupun perkataannya terhadap orang lain. Orang yang dewasa tuh mikir, hidupnya jadi berkat nggak ya? Atau malah jadi beban? Dia jadi teladan atau malah jadi batu sandungan?
Kanak-kanak gak mikir gitu. Mereka hidup seenaknya, mereka ngomong sembarangan. Mereka gak mikir perasaan orang lain. Perhatikan anak kecil. Anak kecil itu kalau lihat apa ngomong. Satu kali anak-anak saya masih kecil banget, usia baru 2,5 tahun. Chloe dan Zoe satu hari ketemu dengan salah satu orang tua dari staf saya dan mereka bilang gini, "Mama, kok mamanya jelek ya?" Saya kaget, kok anak kecil umur 2,5 tahun bisa ngomong kayak gitu. Saya bilang, gak boleh ngomong gitu. Karena saya khawatir mamahnya dengar. Saya bilang, "Kenapa kamu bilang begitu?" "Soalnya mamahnya kok tua banget," katanya gitu. Jadi karena anak kecil tuh polos, mereka gak mikir bahwa omongannya itu mungkin melukai gitu. Mereka ngomong spontanitas. Apa yang mereka lihat, apa yang ada di pikiran mereka cuma lontarkan. Tanpa niat jahat. Mereka mengambil kesimpulan, kalau orang itu jadi tua, mereka jadi jelek. Sejak hari itu, anak-anak saya selalu doain saya awet muda. Anak-anak saya bilang gini, "Mama gak boleh jadi tua, Mama gak boleh jadi tua." Karena dalam benak mereka, kalau orang tambah tua, nanti mereka gak cantik lagi. Anak kecil, mereka gak mikir apakah perkataan mereka menyinggung. Perhatikan, mereka akan datangi orang dan bilang gini, Om gendut ya." Mereka gak mikir, perkataannya melukai. Banyak orang yang sudah dewasa, kalau ngomong sembarangan, gak mikir perasaan orang. Itu kanak-kanak. Tapi orang yang dewasa, peduli perasaan orang lain. Orang yang dewasa tuh mikir, apakah tindakannya bisa berakibat buruk terhadap orang lain. Tapi sedangkan kanak-kanak, mereka hidup seenaknya, mereka bertindak seenaknya. Perhatikan anak-anak yang tidak dewasa. Mereka pulang malam, larut malam. Mereka nggak mikir tuh orang tuanya khawatir nungguin di rumah. Mereka nggak belajar sungguh-sungguh. Mereka kuliah, fail terus. Mereka nggak mikir tuh orang tuanya kerja keras untuk kuliahin mereka. Orang yang gak dewasa tuh gak mikirin orang lain. Tapi anak yang dewasa, dia akan sekolah sungguh-sungguh. Dia akan kerja sungguh-sungguh karena dia mikirin orang tuanya. Dia mikirin akibat dari perbuatannya. Orang lain akan disusahkan. Ada orang yang hidup begitu sembarangan dan gak mikirin perasaan orang lain. Roma 14 ayat 12. "Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah." Orang yang dewasa itu akan jaga hidupnya baik-baik. Memastikan dia bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Dia gak cuma ngikutin nafsunya sendiri, dia gak cuma mikirin keinginannya sendiri. Karena dia tahu bahwa suatu hari nanti, setiap masing-masing kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Allah. Roma 14 ayat 13. "Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung." Seperti contoh tadi anak saya. Waktu ketika dia ngomong waktu kecil, dia gak mikir apakah perkataan itu bisa menyinggung perasaan orang. Meskipun perkataan itu tidak disampaikan secara langsung, tapi dibisikkan ke saya. Orang yang dewasa akan mikirin, kalau saya ngomong gini, orang lain tersandung gak ya? Jangan sampai kita menghakimi orang, dan akibatnya kita bikin orang tersandung. Berapa banyak orang yang kecewa, dan akhirnya gak mau ke gereja, hanya karena pelayan Tuhan gak jaga perkataan mereka, menghakimi. Urusan pakaian lah, urusan tato lah, urusan nikah berapa kali lah, yang kayak gitu diomongin. Kalau orang mulai nanya sama saya, Bu Heni setuju gak sih sama orang tato? Saya lebih baik gak banyak komentar, karena bagi saya, jiwanya jauh lebih berharga daripada kita ngurusin tatonya. Gak esensi banget. Anda lebih baik orang yang bertato itu datang ke gereja, cari Tuhan sungguh-sungguh, lalu mereka bertobat, mereka ikut Tuhan sungguh-sungguh, atau mereka gak ke gereja gara-gara mereka takut diomongin soal tatonya. Firman Tuhan mengajar kita, jangan saling menghakimi lagi.
Lebih baik kita menganut pandangan ini. Jangan membuat orang tersandung. Jangan bikin orang lain jatuh. Kalau orang dewasa tuh mikir. Jangan cuma ngomong seenak. Merasa diri benar lalu menghakimi orang lain. Roma 14 ayat 15. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Kata-kata ini yang kita harus camkan. Karena Kristus telah mati untuk dia. Untuk dia siapa? Untuk orang-orang yang kita hakimi. Untuk orang-orang yang kita pikir gak layak untuk datang ke rumah Tuhan. Dengan pakaian mereka. Dengan tato di tubuh mereka. Dengan kebiasaan merokok mereka mungkin. Mungkin mereka simpanan orang. Mungkin mereka siapa di mata kita yang menurut kita tidak layak masuk ke rumah Tuhan. Dengar, Kristus telah mati buat mereka. Orang yang dewasa lebih fokus kepada keselamatan jiwa-jiwa daripada ngomongin soal pakaian dan kulit luar mereka. Mari, orang yang dewasa itu kita hidup dengan kasih. Bukan lagi dengan pendapat kita sendiri. Anak kecil tuh hidupnya sembarangan karena mereka gak punya tanggung jawab, gak mikirin orang lain. Anak kecil tuh polos, mereka akan katakan apa saja yang mereka pikirkan. Sedangkan orang dewasa akan mikirin perasaan orang lain. Anak kecil tuh bertindak sembarangan, ngikutin keinginan mereka. Lihat ada anak kecil bisa pukul papahnya atau pukul mamahnya kalau mereka menangis. Karena mereka cuma ngikutin keinginan mereka. Mereka ngambek, mereka nangis. Tapi orang dewasa akan memikirkan akibat dari tindakannya terhadap orang lain. Kedewasaan gak ditentukan oleh usia. Ada orang-orang yang secara umur harusnya sudah dewasa. Tapi mereka bisa hidup seenaknya, ngomong seenaknya, dan gak peduli kalau tindakannya itu merugikan orang lain. Orang yang dewasa dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Ibrani 5 ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Orang yang dewasa itu punya panca indera yang terlatih, membedakan yang baik dan yang jahat. Orang yang dewasa itu ngerti kebenaran. Mereka akan ngerti, oh ini boleh, tidak boleh dilakukan. Tapi bayi-bayi rohani seringkali mencari pembenaran untuk hal-hal yang mereka sebenarnya tahu. Itu tidak boleh dilakukan, itu tidak sesuai kebenaran. Tapi mereka minta pembelaan. Yang ketiga, orang yang dewasa itu memiliki komitmen. Mereka ngerti tanggung jawab. Mereka akan bertahan walaupun sulit, itu komitmen. Contoh, sekalipun kesal sama atasan, mereka ingat punya cicilan. Orang yang dewasa, yang punya komitmen, itu mau belajar, mau berubah, mau berusaha jadi lebih baik. Karena mereka tahu, mereka punya komitmen kepada pasangan mereka. Mereka nggak bisa, nggak cocok, pisah aja. Nggak suka, tinggalin aja. Karena orang yang ngerti komitmen akan fight supaya hubungan itu bisa berjalan dengan baik. Mereka untuk itu akan mau belajar untuk berubah jadi lebih baik. Gak cuma mentingin ego sendiri. Orang yang gak dewasa akan menyerah dalam hubungan. Orang yang dewasa itu punya komitmen, karena itu mereka ngerti setia. Mereka bisa dipercaya. Orang-orang yang dewasa, yang bisa komitmen sama orang lain. Kalau nggak komitmen, kalau nggak bisa komitmen, jangan pernah ajak orang nikah. Karena hanya orang yang bisa komitmen yang boleh nikah. Di dalam hubungan, orang yang dewasa itu ngerti prioritas. Contoh, mereka nggak akan main terus, mereka akan kerja sungguh-sungguh. Karena mereka ngerti bahwa mereka sudah dewasa, mereka punya tanggung jawab, mereka punya beban, mereka harus kerja sungguh-sungguh. Ngerti prioritas, kapan senang, kapan kerja. Orang yang ngerti prioritas itu, mereka akan bijaksana mengelola keuangan. Karena ada yang jadi prioritas dalam hidup mereka.
Allah kita ada Allah yang memegang perjanjian dan kasih setianya. He is the God of commitment. Ulangan 7 ayat 9 berkata gini, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Kita harus bersyukur kita punya Tuhan tuh yang komitmen banget sama janjinya. Tuhan yang memegang perjanjian dan kasih setianya kepada orang-orang yang dikasihinya. Bukan cuma kepada kita, tapi sampai kepada beribu-ribu keturunan. Karena itulah Tuhan sangat-sangat menghargai orang-orang yang bisa komitmen, orang-orang yang memegang perjanjian, yaitu covenant. Di dalam pernikahan terlebih khusus, dalam Maleakhi 2 ayat 14 dikatakan gini, dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ayat 15, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Tuhan benci dengan perceraian. Tuhan sangat membenci perzinahan karena Tuhan sangat menghargai perjanjian. He's the God of covenant. Tuhan yang sangat menghargai perjanjian. Makanya kita harus hati-hati memilih pasangan. Bagi Anda yang belum menikah, jangan menikah dengan orang yang gak bisa komitmen sama Anda. Orang yang gak bisa dipercaya. Orang yang gak bisa benar-benar komitmen dalam hubungan. Kita gak menikah untuk bercerai. Orang yang bisa dipercaya adalah orang yang bisa komit. Lukas 16 ayat 12 berkata gini, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Kalau Anda punya perusahaan, Anda akan cari orang yang bisa komitmen kepada Anda. Untuk bisa Anda serahkan harta Anda. Karena itulah kalau kita mau dipercaya, kalau kita mau dipromosi dan mendapat kedudukan yang penting, kita harus jadi orang yang bisa komitmen. Orang yang bisa dipercaya. Kita nggak mungkin menyerahkan harta kita sama anak kecil yang nggak bisa mengelola dan nggak bisa dipercaya. Kasih uang sama anak kita. Satu hari saya transfer uang ke akun GoPay anak-anak saya. Saya bilang gini, just in case di rumah nggak ada makanan, kamu pesan ya online. Dalam waktu seminggu, habis. Yang saya kaget tuh, 3-tiganya habis. Saya bilang, kamu beli apa? Tebak, salah satunya, McDonald terus. Gawat gak? Anak kecil kalau dititipin uang, belum tentu bisa mengelola dengan baik. Karena mereka masih kanak-kanak. Anak-anak kecil tuh dikasih berapapun habis. Coba kasih anak kecil duit. Dia ke warung belanja terus. Jajan terus. Tapi orang yang dewasa, dia akan mampu mengelola dan bisa dipercaya. Mereka komitmen. Mereka akan bisa memegang perkataan mereka. Komitmen merupakan nilai yang gak bisa dibeli dengan uang. Sulit sekali mencari orang yang bisa dipercaya. Oleh karena itu, kalau Anda ingin dipercaya, jadilah orang yang bisa memegang komitmen untuk mengelola dengan baik dan bisa dipercaya oleh siapa saja. Saya berdoa agar setiap kita boleh belajar jadi dewasa di dalam pemikiran. Jangan lagi seperti kanak-kanak, tapi dewasalah dalam pemikiran kita. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Bapa di sorga, berdoa supaya setiap kami boleh bertumbuh dewasa di dalam pemikiran. Kami nggak hanya hidup untuk hari ini, tapi kami mikirin masa depan. Kami nggak hanya hidup untuk diri kami sendiri, tapi kami mikirin orang lain. Dan kami belajar untuk menjadi dewasa. Kami komitmen. Kami punya tanggung jawab. Kami bisa dipercaya orang. Kami berdoa agar setiap kami boleh dipercaya Tuhan. Perkara-perkara yang lebih besar ketika kami bisa dipercaya dalam hal-hal kecil. Berdoa agar setiap kami boleh setia Tuhan. Boleh terus bangun hidup kami di dalam kedewasaan. Berdoa supaya Tuhan boleh memimpin hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen.